Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali di IPA Online tanggal 25 April 2021. Bersama Kak Valda, Kak Jelita, dan Kak Bara. Oh ya, kakak mau ke pesta? Rapi banget. Iya, kan kemarin kita lagi merayakan Hari Kartini Kak, tanggal 21 April. Oke, 21 Jadi kita nuansanya hari ini dengan pakaian kebaya. Pakaian seperti tradisional Iya. Indonesia. kebanggaan Indonesia. Oke, Betul. kakak, sekarang adik-adik sudah siap? Persiapkan hati, pikiran kita, bawa Alkitab. Juga kidung ceria. Sudah siap semua? Kita Kalau saat sudah teduh siap, dulu, Kita saat Kak. teduh dulu ya. Oke. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan mulai menyapa teman-teman kita dari sektor 1 sampai 16. Sekarang Kak Jelita, sektor 1 ada siapa aja Kak? Di sektor 1 ada adik Zora, Valeska, Rowena, Jevanya, Rafael, Mika, Nathan, Moses, Kathleen, dan Alexa. Dari Halo sektor adik-adik. 1. Dari sektor 2 ada Aldo, Kalista, Justin, Requel, Angel, Nathaniel, Josafat, Rafael, Sani, Melody, Tinus, Mario, dan Vin. Halo adik-adik. Halo adik-adik sektor 2. Sektor 2. Di sektor 3 ada Gaby, Noel, Iren, Abigail, Elisa, Richel, Rachel, Yemima, Gideon, Dian, Vio, dan Yoel. Halo Halo adik-adik adik-adik sektor sektor 3. Dari sektor 4 ada Diandra, Rara, Joel, Cleon, Jos, Amanda, Yohanes, Jessica, Jeremy, Andrea, Meira, Iona, Nata, Atira, Keke, Daniel, Dasya, Michelle, Rachel, Clementine, Charlotte, Chester, Cesha, George, Sarah, Kana, dan Aristo. Halo adik-adik sektor 4. Di sektor 5 ada adik Jonathan, Raina, Kelvin, dan Luther. Halo sektor 5. Sektor 6 ada Yoel, Benaya, Gilbert, Rere. Halo sektor 6. Halo sektor 6. Ayo adik-adik, setelah sapa menyapa teman-teman, adik-adik bangkit berdiri. Anak-anak berdiri semua Allah, Yesus Kristus, yes. Kita angkat puji-pujian setinggi-tingginya langit. Yes, Kabara. Iya, Kabara. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, Boleh adik-adik, duduk adik-adik. silakan duduk. Iya. Nah, kakak mau menyapa adik-adik teman-teman kita di sektor 7. Siapa Ada aja Kak? Mignea, Bria,
Diana, Brian, Rehan, Mikael, Risa Lase, Andrea Lase, Steven Rora, Kenzie, Chester, Edgar, Chloe. Chloe, Leomongga, Justin Ginting, Jonathan Ginting, Kanaya Nainggolan, Christian Rifaim, Jessica. Halo, dia di sektor 7. Dari sektor 8 ada Edgar, Darius, Ana, Gevi, Sierra, dan Matthew Kunta. Halo, sektor 8 adik-adik. Di sektor 9 ada Aubrey, Benaya, Kristabel, Salomo, Timothy, Neil, Joy, Derby, dan Siana. Halo adik-adik sektor 9. Sektor 10, halo sektor 10 ada Vero, Levan, Shemita, Rahel, Harvan, dan Harvin. Halo sektor 10 adik-adik. Nah kakak, sektor 11 ada lagi, 11 banyak ada juga. lagi, banyak juga, Kak. Ada Shalom, Gauri, Kila, Mika, Allen, Altar, Jonathan, Clara, Lucretia, Jesselyn, Louis, Kezia, Aska, Davina, David, Daniel, Carly Gideon, Queen. Oke. Queen ya Halo, kak? Queen, Halo halo, sektor sektor 11. Nah adik-adik boleh berdiri, kita akan memuji Tuhan. Dia harus makin bertambah. Ayo adik-adik Bareng. semangat. Semangat ya. Bertambah. Dia harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik silakan duduk. Kita istirahat dulu. Adik-adik dengar-dengar. Sapa adik-adik lagi, sapa teman-teman lagi di sektor 12. Ada Sektor adik 12 ada siapa Kak ya? Tessa, Gebi, Emma, Monica, Desire, dan Rafa. Halo adik-adik Halo, sektor sektor 12. Sektor 13 ada Marvel, Kristo, Matthew, Lukas, Valerie, Kana, Clarissa, Darren, Ilori, Shalom, Reval, Karen, Tania, Willy, Mark, Grace, Gloria, Kalista, dan Kevin. Oh, ada Juga lagi ada kak? lagi Kak, Miguel, Renan, Reger, Darrell, Fredelin, Sarah, Scarlett, Reinhardt, Anya, Theo, dan Rakas. Halo adik-adik sektor 13. Banyak ya kak? Banyak sekali. Sektor 13 banyak sekali. Sektor Oke. 14 juga banyak. 14 Kak. juga Ayo. banyak. Ada adik Boas, Matthew, Ovel, Myra, Hana, Israel, Joseph, Jocelyn, Sharon, Darren, Hosea, Nauli, Lehon, Claire, Christoph, Matthew Patiruhu, Matthew Patiruhu, Iya. Gabriel, Michelle, Michael. Halo adik-adik sektor 14. Sektor 15 ada Rahel, Karen, Karina, Gabriel, Kimberly, Samuel, Kayla, dan Genesis. Halo adik adik-adik sektor 15. Di
sektor 16 Kak Iya. Valda. Sektor yang terakhir Yang terakhir Kak ini. ada adik Bevan, Ada adik Axel, Yemima, Raja, Yoda, dan adik Yara. Yara. Halo Sektor sektor 16. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai IPA online kita. Kita mau berdoa dulu, siapkan hati kita, pikiran kita untuk berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai pagi hari ini kami bisa melaksanakan IMPA online di tanggal 25 April 2021. Meskipun kami masih melakukan ibadah online, tapi kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah kami anak-anak-Mu duduk diam untuk mendengarkan firman. Dan juga pakailah Kak Valda, Kak Jelita, adik-adik di sektor 1 sampai 16 untuk tetap menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa. Adik-adik sekarang berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Tuhan. Kita mau angkat pujian. Aku gereja, kau pun gereja, Kidung Ceria nomor 185. 85. Sabara. Kabara. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Baik pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ya, adik-adik, kita akan membaca Mazmur secara responsoria dari Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. Kita berdiri ya adik-adik ya kalau membaca Alkitab. Adik-adik yang belum bisa baca bisa dibantu Mama Papa untuk mencarikan ayatnya di Alkitab di Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. Kalimat yang tercetak keluar akan dibaca oleh Kak Jelita. Kalimat yang tercetak ke dalam dibaca oleh Kak Valda dan adik-adik. Silakan Kak Jelita dari ayat 18 ya Kak. Terima kasih Kak Valda. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kamu. Seperti kami berharap kepadamu. Amin. Demikianlah pembacaan Mazmur kita hari ini. Adik-adik, kita sudah membaca Mazmur berbalasan. Sekarang kita mau dengarkan kesaksian pujian dari adik kita Aubrey. Sektor berapa Kak? 9 Sektor Kak. 9. Dia mau nyanyi apa Kak ya? Waktu Tuhan. Oke. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk
kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih. Wah, bagus banget, Kak. Iya Kak Yang Valda. ini pujiannya tadi dari sektor berapa, Kak? Sektor 9. Minggu ini sektor 9, minggu depan sektor-sektor lain juga ditunggu ya adik-adik untuk mengirimkan pujiannya. Kirimnya kemana, Kak? Kalau mau ngisi pujian Ke Kakak Layan, di tempat kita sektor yang kita, ngajar, Kak? iya, Oh, yang kirim ngajar aja. atau Nanti minta tolong sama papa atau mama atau kakak atau opa atau Iya. opung. Minta dengan pakaian direkam. yang rapi, Kak. Pakaian rapi. Lagunya Terus sudah disiapkan. lagunya sudah direkam disiapkan. dan dikirim supaya minggu depan bisa ditayangkan, bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Iya Kak Seperti Valda. tadi Aubrey ya dari sektor 9. Oke, ditunggu ya adik-adik ya. Ditunggu kesaksian pujiannya dan ditunggu rekamannya. Oke, ayat hafalan kita kali ini untuk Batita dan ATK terambil dari Galatia 6 ayat 2a. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Untuk anak-anak yang belum bisa baca, bisa minta bantuan mama dan papa dari perjanjian baru ya. Galatia 6 ayat 2a. Kafala ulang ya ayatnya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kafala kasih gaya, nanti kalian hafalkan dan kirimkan. Tunggu ya Kafala. Kak Jelita tolong ya pegang Baik dulu. Kak Valda. Kafala mau kasih gayanya untuk adik-adik Batita dan ATK. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Diulang ya, sekali lagi ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Galatia 6 ayat 2a. Jangan lupa ya adik-adik ya yang Batita dan ATK. Galatia 6 ayat 2a. Terima kasih Kak Jelita. Sama-sama Kak Valda. Dan ayat hafalan untuk AK, anak kecil. Terdapat di dalam Galatia 6 ayat 2. Kak Jelita baca ya, adik-adik sudah buka Alkitabnya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kakak ulang ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan ayat hafalan anak tanggung ada di Mazmur 126 ayat 2b. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Kafala ulang ya, Mazmur 126 ayat 2b. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ya adik-adik, ayat hafalan dari anak Batita, ATK, AK, dan AT, jangan lupa kirimkan kepada kakak-kakak sektor yang melayani paling lambat tanggal 29 April hari Kamis. hari Kak. Kamis. Masih Iya. ada hari. Masih ada Senin, Selasa, Rabu untuk menghafalkan. Iya. Ada hadiahnya lagi Kak. Ada hadiahnya adik-adik. Iya. Ayo ya Ayo, semakin adik-adik, cepat semakin baik. dialah yang Jangan akan- lupa
kirimkan paling lambat hari Kamis di tanggal 29 April 2021. Ditunggu ya adik-adik ya, Tunggu jangan lupa ya. adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Untuk ATK dibawakan oleh Kak Sarah, AK dibawakan oleh Kak Elin, AT dibawakan oleh Kak Ita. Adik-adik silakan berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 90. Yesus sayang padaku. Kabara. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Silakan duduk adik-adik. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kakak izin buka masker dulu ya. Adik-adik, kalau sudah disiapkan dulu bacaannya. Diambil dulu Alkitabnya. Kita buka dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Kalau adik-adik belum bisa buka, bisa minta tolong sama keluarga di rumah ya untuk dibukakan. Kalau sudah, yuk kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Alkitabnya boleh ditaruh dulu. Lalu coba tangannya disembunyiin. Mana tangannya? Mana tangannya? Di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau. Tuhan, saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman Engkau. Berkatilah kami agar kami dapat mengerti dan dapat menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, Alkitabnya boleh diambil lagi. Kita masih bangkit berdiri. Kita mau baca dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata,
baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya." Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu, mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik ingat cerita minggu lalu nggak adik-adik? Minggu lalu firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26-33 yang bercerita tentang Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya yang memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka berada adik-adik. Karena mereka taat dan patuh kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya juga memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada adik-adik, kepada semua orang. Contohnya kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, kepada semua orang yang ada di sekeliling kita adik-adik. Nah adik-adik, tema hari ini adalah aku mau berbagi kebaikan adik-adik. Yuk ulangi lagi perkataan kakak. Tema hari ini adalah aku mau berbagi kebaikan. Nah adik-adik, itu berarti kakak, adik-adik, kita mau berbagi kebaikan adik-adik. Nah, pada pembacaan kita tadi, firman Tuhan tadi adik-adik, diceritakan nih kalau pada waktu itu bangsa Israel dan pemimpinnya yaitu Raja Yoram selalu berbuat jahat adik-adik, berbuat yang tidak baik di mata Tuhan. Kita boleh nggak kayak gitu adik-adik? Nggak boleh ya, kita nggak boleh berbuat jahat, kita tidak boleh berbuat yang tidak baik. Nah, selain itu adik-adik, bangsa Israel sedang dikepung oleh tentara Aram adik-adik. Dikepung itu membuat makanan tidak bisa masuk adik-adik, sehingga mereka kelaparan,
mereka nggak ada makanan adik-adik. Nah, serem ya? Enak nggak kalau kita kelaparan? Nggak enak adik-adik. Pada waktu itu, Tuhan mengirim satu nabi. Nabi siapa tadi adik-adik yang di firman Tuhan? Nabi Elisa. Nabi Elisa dikirim Tuhan untuk membawa pesan dari Tuhan adik-adik. Kira-kira pesannya apa ya? Pesan ini dikatakan kepada ajudan raja, yaitu kalau harga tepung dan jelai akan turun adik-adik. Nah, ajudan raja itu tidak percaya, sehingga Nabi Elisa berkata, kakak baca ya. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, adik-adik, di situ berarti kalau ajudan tersebut akan lihat, tapi tidak akan merasakannya adik-adik. Nah, kakak juga mau cerita nih. Di luar pintu gerbang ada 2 orang penjaga gerbang yang tidak mengizinkan orang lain masuk ke dalam gerbang adik-adik. Selain itu ada siapa lagi? Ada 4 orang yang kulitnya penuh luka, yaitu mereka adalah 4 orang yang sakit kusta adik-adik. Sakit kusta itu adalah sakit kulit yang menular. Karena menular, jadinya mereka diasingkan. Mereka tidak boleh masuk ke dalam gerbang. Mereka hanya boleh tinggal di luar gerbang adik-adik. Nah, kalau kita lihat di luar gerbang itu, di sekeliling mereka itu ada makanan nggak adik-adik? Nggak ada ya adik-adik, nggak ada makanan. Karena nggak ada makanan, jadinya mereka merasakan lapar. Mereka kelaparan juga adik-adik. Kalau mereka kelaparan dan mereka nggak makan terus-menerus, lama-kelamaan bisa apa? Bisa sakit. Selain sakit, yang paling bahayanya bisa mati adik-adik. Nah, karena kondisi mereka yang seperti itu, akhirnya mereka berdiskusi nih adik-adik. Berdiskusi gimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan makanan. Nah, sesuai dengan firman Tuhan, tadi ada 3 adik-adik. Yang pertama, mereka masuk nih ke dalam gerbang, bergabung dengan bangsa Israel yang lainnya. Tetapi kan di dalam gak ada makanan ya adik-adik. Jadinya mereka tetap kelaparan dan tetap bisa mati adik-adik. Yang kedua, mereka tetap tinggal di situ adik-adik, di luar gerbang. Tapi seperti yang kita tahu ya adik-adik, di luar gerbang kan gak ada makanan juga. Jadinya mereka akan tetap kelaparan dan akhirnya mereka bisa mati adik-adik. Nah, yang ketiga adalah mereka itu menyeberang ke kemah tentara Aram adik-adik. Nah, kalau mereka menyeberang ke kemah tentara Aram ada 2 kemungkinan. Yang pertama, mereka diberi makanan, dikasih makanan sama tentara Aram. Atau yang kedua, mereka akan mati dibunuh oleh tentara Aram. Nah, setelah mereka berdiskusi, akhirnya mereka memutuskan untuk menyeberang ke kemah tentara Aram adik-adik pada waktu senja. Nah, pada saat mereka ke sana, ternyata kemahnya kosong adik-adik. Tentara Aramnya sudah nggak ada. Pada kemana ya tentara Aramnya adik-adik? Ternyata tentara Aram pergi karena mereka mendengar bunyi. Bunyi apa tadi? Bunyi kereta, kuda, dan tentara yang banyak adik-adik. Itu semua bunyinya berasal daripada Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan itu baik banget ya. Tuhan itu menolong 4 orang kusta tadi. Tuhan membuat tentara Aram pergi meninggalkan kemah sehingga 4 orang kusta tadi bisa masuk ke dalam kemah itu. Dalam kemah itu banyak makanan adik-adik. Jadi 4 orang kusta tadi mereka bisa makan dan mereka jadinya tidak lapar lagi adik-adik. Nah, kira-kira mereka kan sudah mendapatkan kebaikan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Mereka diam saja atau memberitakannya ke yang lain? Mereka memberitakannya kepada yang lain adik-adik. Mereka memutuskan untuk kembali ke
tentara ke penjaga yang menjaga gerbang tadi dan memberitahu ke istana raja kalau kemah tentara Aram sudah kosong adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita ini kita bisa tahu nih adik-adik, kita bisa belajar kalau Tuhan itu baik banget ya adik-adik. Tuhan itu selalu memperhatikan kita, menolong kita, dan memberkati kita. Seperti cerita tadi adik-adik, Tuhan menolong 4 orang kusta tadi sehingga tentara Aram sudah pergi dari kemahnya. Mereka jadi bisa makan di kemah tentara Aram tanpa merasakan kelaparan lagi adik-adik. Nah, sama seperti di hidup kita, Tuhan selalu menjaga kita, perhatikan kita, menolong kita, dan memberkati kita adik-adik. Contohnya apa sih? Contohnya nih, adik-adik kan saat ini bisa makan, minum, main, belajar, bersekolah meskipun masih online adik-adik. Itu semua berkat siapa? Berkat Tuhan adik-adik. Nah, kita kan sudah merasakan pertolongan, sudah merasakan berkat Tuhan di kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita mau diem aja atau kita memberitakannya ke orang-orang adik-adik? Nah, iya benar adik-adik, seperti 4 orang kusta tadi. Kita harus memberitakan kebaikan Tuhan itu kepada semua orang adik-adik. Caranya gimana sih? Caranya misalnya adik-adik saat ini kan masih pandemi ya, kita masih harus di rumah aja. Misalnya nih, kita kalau tahu teman kita ada yang sakit, kita bisa mendoakannya dan memberikan dia semangat adik-adik. Nah adik-adik, contoh lainnya kita juga bisa berbagi kebaikan di rumah loh. Misalnya adik-adik punya makanan. Nah, makanannya bisa dibagi juga bersama kakak, abang, atau saudara yang ada di rumah. Jadi makanannya dapat dinikmati bersama-sama. Itu juga merupakan salah satu contoh berbagi kebaikan loh. Nah, Tuhan mau kita sebagai anaknya juga berbagi kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari kepada semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Tangan kakak di belakang. Kira-kira aktivitas hari ini ada apa ya? Ada, tada! Ini cetakan tangan kanan kakak adik-adik. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah kita membuat cetakan dari tangan kanan kita. Dan kita tulis, aku mau berbagi kebaikan sesuai dengan tema kita hari ini. Gimana ya cara buatnya? Nih kakak ada videonya. Halo adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Aktivitasnya kita mau buat cetakan tangan yang sesuai dengan tema kita hari ini. Nah, yang pertama adik-adik, kita mau menyiapkan bahannya. Bahannya itu ada kertas yang besar. Di sini kakak pakai kertas buffalo warna biru agar kertasnya lebih keras. Yang kedua, kertas yang lebih kecil. Kakak memilih kertas warna yang warnanya beda dengan kertas yang besar. Nah, yang ketiga ada stik es krim. Kalau adik-adik tidak punya stik es krim di rumah, bisa diganti pakai sedotan ya adik-adik. Lalu ada alat tulis. Di sini kakak memakai pensil dan spidol warna biru. Lalu ada lem kertas, double tip, dan gunting. Cara pembuatannya, langkah pertama, adik-adik menaruh tangan kanan adik-adik ke atas kertas yang besar. Karena kita mau cetak tangan adik-adik. Nah, lalu adik-adik ambil alat tulis dan mulai untuk mencetak tangan kanan adik-adik. Pelan-pelan ya adik-adik, tidak usah terburu-buru dalam mencetak tangannya. Setelah selesai, adik-adik dapat mengangkat tangan adik-adik. Nah, cetakan tangan adik-adik bisa digunting. Guntingnya juga pelan-pelan ya adik-adik. Setelah selesai digunting,
cetakan tangan tersebut, kita ambil kertas yang kecil, yaitu kalau tadi kakak pakai kertas yang warna kuning. Kertasnya nanti kakak gunting mengikuti ukuran telapak tangan kakak. Nah, lalu kakak ambil alat tulis. Di sini kakak ambil spidol warna biru dan kakak menuliskan tema kita pada hari ini. Tadi apa tema kita? Aku mau berbagi kebaikan. Nah, ditulis deh aku mau berbagi kebaikan. Setelah ditulis, tulisannya kita tempel di cetakan tangan tadi. Setelah itu, kita ambil stik es krimnya. Kita ambil stik es krimnya dan kita tempel di belakang cetakan tangan. Dan tada, jadi deh cetakan tangan kanan kita. Nah, ini dapat adik-adik simpan aktivitasnya. Kalau sudah selesai, dapat difoto dan dikirimkan ke kakak layannya ya. Selamat beraktivitas adik-adik. Nah, adik-adik, nanti hasil dari adik-adik dapat dikirimkan ke kakaknya ya adik-adik. Bisa via WhatsApp, bisa via Instagram, dan yang lainnya. Ditunggu ya hasil karya adik-adik. Selamat beraktivitas. Adik-adik sudah dengar firman Tuhan? Nah, kamu tanya Kak Valda, Iya. apa sih firman Tuhannya tadi? Adik-adik dengar nggak? Iya, menjadi alat bagi karya Allah. Oh, itu Iya. menjadi alat bagi karya Allah. Berarti Contohnya apa, kalau- Kak? Kalau di rumah bisa bantu mama papa. Banyak kan yang bisa dilakukan kalau di rumah. Apa aja Kak ya? Oh, bisa bantu mama nyapu. Nah, itu menjadi alat bagi karya Allah. Adik-adik kita mau memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Anak-anak Allah. Yesus Kristus, yes! Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria nomor 35. Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lupa akan orang yang benar, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa dengan orang berseru, Dia memberikan pertolongan yang perlu. Silakan Boleh duduk duduk, adik-adik. Nah, sekarang kita mau berdoa syafaat. Doa syafaat nanti dibawakan oleh Kristo dari sektor 6, adik Desire dari sektor 12, dan penutup akan dibawakan oleh Kak Valda. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur atas hari ini karena kami bisa impa online dengan tubuh yang sehat. Kami mau berdoa untuk impa online di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan berkati agar bisa berjalan dengan lancar. Tuhan berkati juga kakak-kakak layan, teman-teman kami, dan siapapun yang terlibat dalam impa online agar diberikan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan beri hikmat dan kekuatan untuk presiden, wakil presiden, dan menteri, dan seluruh jajarannya. Tuhan berkati agar mereka bisa memimpin negara ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan berikan kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi pandemi virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, berkati ayah dan bunda supaya terhindar dari penyakit. Berkati teman-teman kami yang di sekolah dan semua guru-guru yang mengajar
supaya kita semua bisa berkumpul dan beraktivitas di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam rangkaian doa syafaat di pagi hari ini, kami percaya Tuhan mendengar setiap doa yang dibawakan adik-adik layan kami. Walaupun diucapkan dengan kalimat yang sangat sederhana, Tuhan mengerti apa yang mereka minta dan mereka mau. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk gereja kami dalam masa pandemi ini Tuhan. Walaupun kami tidak bisa datang ke gereja, kami tetap bisa melayani, bahkan kami bisa bergereja secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati setiap pelayanan di gereja, para pendeta, majelis dan semua yang bertugas di dalamnya. Untuk kakak-kakak layan juga Tuhan yang setia melayani kami di hari Minggu. Biar Tuhan juga berkati setiap mereka supaya mereka boleh menikmati berkat Tuhan di kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk adik layan dan orang tua yang sedang sakit, untuk pemulihan adik Luther Tobing. Tuhan berkati untuk segala sakit penyakit, Tuhan angkat supaya dia boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Juga untuk papanya Karatna Tuhan yang sedang menjalani operasi, kami serahkan juga Tuhan supaya operasi boleh berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun, dan biar tangan Tuhan saja yang mengoperasi sehingga boleh sukses dan boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk adik layan dan kakak layan yang sedang ulang tahun minggu ini Tuhan, untuk Kak Dwi, untuk adik Yoel Adolf Martua Sibarani dari sektor 13, dan Jonathan Esuwu dari sektor 11, adik Jesse Alexandrio Rotinsulu sektor 11, juga tuan rumah dari sektor 1 sampai 16. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan, walaupun kami tidak lagi bersekolah minggu depan, tapi Tuhan memberkati rumah tangga mereka, rumah-rumah mereka yang sudah membuka pintu rumahnya untuk beribadah, dan biarlah mereka selalu siap, bahkan mereka selalu siap diberkati Tuhan lewat pelayanan mereka di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rangkaian doa syafaat kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, adik-adik, kita memberikan persembahan. Persembahannya bisa ditaruh di celengan yang kemarin dibagikan pada saat perayaan Paskah. Sudah Ini. diterima kan adik-adik ya? Ini Kak Nah, celengannya. ini dia nih. Nah, adik-adik yang belum dapat celengan, nanti bisa menghubungi kakak layan di sektor masing-masing. Nah, setelah persembahan ini diberikan, nanti titip sama mama papa. Papa mama mau ke gereja, tapi kalau papa mama tidak gereja, adik-adik bisa WhatsApp menghubungi kakak layan di sektor masing-masing. Nanti diambil adik-adik sama kakak-kakak layannya ya. Iya. Dan yang Dan kedua bisa lewat apa Kak? persembahan bisa melalui scan QR code, melalui OVO, GoPay, Dana, dan Genius. Nah, menulis nominal persembahan yang akan diberikan, adik-adik mengganti angka 11 pada 2 angka paling belakang ya. Contoh, memberikan Kalau persembahannya masih 5.000, 5.000 nulisnya gimana, Kak? menjadi tulisnya ketiknya 5011.
Oh ya, kalau 5.000 kan nolnya 3. Berarti 2 nol yang di belakang diganti dengan angka 1. Jadi kakak ulang ya Kak Valda. 5.000 adik-adik memberikan persembahan bisa mengetik 5011. ya, jangan lupa ya adik-adik ya. Angkanya 11 yang di belakangnya. Iya Kak Valda. Oke. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 205. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap Orang di dunia pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa yang yang kanan. Semua lipat tangan. Kita mau berdoa buat persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kembali kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Pakailah kami Tuhan, anak-anak-Mu, generasi-generasi muda, generasi-generasi yang baru untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Pakailah Tuhan persembahan yang kami berikan guna hormat, kemuliaan nama Tuhan, dan untuk pekerjaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan Warta PLKPA. Nah, kakak mau ngucapin ucapan terima kasih untuk adik-adik yang telah melayani sebagai pendoa syafaat dan memberikan kesaksian pujian, yaitu kepada adik Kristo sektor 6, adik Desire sektor 12, sebagai pendoa syafaat kita. iya, dan kesaksian pujian dari adik Aubri sektor 9. Terima kasih adik-adik. Ditunggu ya adik-adik yang mau mengisi pujian, jangan lupa mengirimkan pujiannya dengan pakaian yang rapi dan dikirim ke kakak layannya supaya minggu depan bisa ditayangkan seperti adik-adik yang sudah melayani hari ini dengan pujian. Nah, juga ya pendoa syafaatnya kan bisa iya, gantian betul. dengan sektor lain. Sektor ya. lain, ayo ya. Ayo. Siapa mau berdoa buat berdoa syafaat? Nanti informasikan kepada kakak-kakak layan. Nah, yang ketiga, SBAH bisa adik-adik dapatkan dan baca dengan cara download di Google Play Books. Kakak ulang ya, dengan cara download di Google Play Books. Adik-adik bisa cari dengan keyword SBAH GPIB edisi APR 2021. Dan terima kasih juga untuk adik-adik yang telah mengirimkan video ayat hafalan. Video ayat hafalannya bisa dilihat setelah Warta PLKPA dibacakan atau di akhir video IMPA ini ya adik-adik. Terima kasih adik-adik. Oke, terima kasih adik-adik. Kak, satu lagi Kak. Oh iya, satu lagi Kak. Minggu masih depan, ada. IMPA minggu depan tanggal 2 Mei 2021 kita akan akan mengadakan Zoom. jam berapa Kak? Jam 8.30. Setengah 9. Setengah berarti. 9. Iya. Nanti linknya akan diinformasikan kembali adik-adik oleh kakak-kakak layannya. Ditunggu Ditunggu ya. adik-adik ya, jangan Zoom lupa. ya, nanti kita tatap muka dengan kakak-kakak layan. Kangen kan? Tanggal berapa Kak? Tanggal 2 Mei. jam setengah 9 pagi. pagi.
Salam. 2 Korintus 4 ayat 5. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Salam. Salam. 2 Korintus 4 ayat 5. Lakukan. Hai, Korintus 4 ayat 5. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. 2 Timotius 4 ayat 5. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. 2 Timotius 4 ayat 5. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. 2 Timotius 4 ayat 5. Lakukan 1:1A. Berdoalah sama Tuhan. 1:1A. Berdoalah sama Tuhan. 1:1A. Berdoalah sama Tuhan. Oke. Tiba saatnya kita pengutusan. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. jadi kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 183. Kita satu di dalam Tuhan. Bait 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Adik-adik, kita mau berdoa. Gimana sikap doanya? Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Engkau pada ibadah hari ini. Tuhan, kami mau belajar menjadi anak-Mu yang mau berbagi kebaikan dengan orang-orang di sekitar kami, dengan teman-teman kami, dengan keluarga kami. Tuhan, saat ini kami mau meminta penyertaan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa untuk selalu memakai masker.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.